Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau. Dan tentu saja, untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir. Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya. Karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar. Baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari, ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku, kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja,
ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba. Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya, gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut. Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebak di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu, raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu? Kata raja. Hamba bernama Abu Nawas, Tuan. Kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. Hebat sekali. Kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas? Tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut
tentu saja tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa usaha yang luar biasa ternyata mampu membuat orang selamat dari bahaya. Akhirnya, Abu Nawas pun memenangkan sayembara tersebut. Dia segera kembali ke kampung halamannya dengan membawa hadiah yang amat banyak. Hadiah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sudah beberapa hari ini, Abu Nawas tampak murung, tidak ceria seperti biasanya. Hal ini ternyata disebabkan karena unta kesayangannya hilang entah kemana. Abu Nawas pun sudah berusaha ke sana kemari untuk mencarinya, namun tidak juga diketemukan. Unta tersebut adalah pemberian paman Abu Nawas. Harga unta saat itu berkisar 100 dinar. Abu Nawas yang sudah merasa putus asa karena tidak mampu menemukan untanya, kemudian berkeluh kesah kepada temannya, yaitu Somad. "Mat, kira-kira kemana perginya untaku ya?" kata Abu Nawas. "Jangan-jangan diambil orang. Harga unta kan sekarang lumayan mahal," kata Somad. "Besok kamu membantu mencari, Mat?" tanya Abu Nawas. "Waduh, besok aku kan berjualan di pasar, jadi tidak bisa membantu mencari," jawab Somad. Abu Nawas kemudian memutar otak. Dia mencari cara agar Somad dan teman-temannya yang lain mampu membantu mencari unta kesayangannya. Esok paginya, Abu Nawas kembali nongkrong bersama teman-temannya. Kali ini, ada Somad, Abdul, dan beberapa orang lainnya. "Teman-teman, kalian mau tidak membantuku mencari unta?" tanya Abu Nawas. "Wah, sepertinya aku tidak bisa karena ada urusan," jawab Abdul. "Aku juga. Hari ini aku mau pergi ke desa sebelah," jawab yang lainnya. Rupanya tidak ada seorang pun yang mau membantu Abu Nawas untuk mencari unta kesayangannya. Abu Nawas pun tidak kalah akal. Dia kemudian berkata, "Baiklah, kalau kalian tidak mau membantu, aku akan mencari orang lain saja. Yang penting, aku hanya ingin melihat untaku untuk terakhir kali. Dan setelah itu, unta akan aku jual dengan harga 10 dinar," kata Abu Nawas dan bersiap-siap untuk pergi. "Unta kan harganya 100 dinar. Wah, lumayan ini. Bisa untung besar kalau ketemu." Somad, Abdul, dan teman-teman yang lain ternyata memikirkan hal yang sama. Mereka bakal untung besar jika bisa menemukan unta tersebut. "Oke, Abu, yuk kita cari unta tersebut," kata mereka serempak. "Dasar kalian, giliran masalah untung besar saja mau membantu semua. Awas aja ntar," pikir Abu Nawas. Akhirnya mereka semua berangkat bersama-sama dan mulai mencari unta kesayangan Abu Nawas. Mereka berkeliling ke seluruh pelosok desa dan mulai bertanya-tanya kepada orang-orang. Hingga beberapa jam lamanya, unta tersebut belum juga diketemukan. Hingga akhirnya mereka semua beristirahat terlebih dahulu. "Kau serius kan, Abu Nawas? Mau menjual unta kesayanganmu dengan harga 10 dinar?"
Tanya Abdul. Tentu saja, aku tidak bercanda, jawab Abu Nawas. Setelah selesai beristirahat, mereka kemudian berangkat lagi menuju ke arah pinggir desa. Tiba-tiba saja Abdul melihat ada seekor unta yang sedang duduk dan terlihat kelelahan. Dia segera menghampirinya. Nah, ini dia unta punya Abu Nawas, pikir Abdul kegirangan. Dia kemudian segera memanggil-manggil Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah sumringah. Dia terlihat sangat senang melihat unta kesayangannya telah ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya untaku ketemu juga, kata Abu Nawas yang masih terlihat bahagia. Ingat janjimu Abu Nawas, jangan sampai lupa, kata Abdul. Iya, tenang saja. Tapi sebelum aku jual kepadamu, hari ini tolong unta ini biar aku bawa dulu ke rumah, karena aku ingin melihatnya untuk yang terakhir kali. Wah, jangan-jangan nanti kamu kabur, kata Abdul. Tenang saja, aku tidak bakal kabur. Kamu kan tahu rumahku, jawab Abu Nawas. Setelah itu mereka semua pun kembali lagi ke desa. Karena hari sudah malam, mereka semua pun kembali ke rumah masing-masing. Esok paginya, Abu Nawas seperti biasanya memberi makanan kesukaan untanya. Kali ini, bahkan unta kesayangan Abu Nawas terlihat lebih segar dan bersih. Abu Nawas pun kemudian memasang pelana atau tempat duduk di atas punggung unta. Setelah itu, Abu Nawas menaiki untanya dan segera pergi ke rumah Abdul. Sesampainya di rumah Abdul, ternyata sudah ada Somad dan beberapa teman yang lain. Mereka semua nampaknya ingin menyaksikan Abu Nawas menjual untanya dengan harga yang sangat murah. Teman-teman, lihatlah, Abu Nawas sudah datang, kata salah satu di antara mereka. Abu Nawas pun kemudian turun dari unta yang ditungganginya. Lihatlah teman-teman, unta kesayanganku sudah bersih dan segar, kata Abu Nawas. Abdul yang sudah tidak sabar ingin memiliki unta tersebut, segera mengeluarkan uang 10 dinar yang sudah sejak tadi disiapkan. Ini uang 10 dinar Abu Nawas, dan sesuai janjimu, unta itu akan menjadi milikku, kata Abdul. Baiklah, sesuai janjiku, aku menjual unta kesayanganku dengan harga 10 dinar. Murah sekali kan, kata Abu Nawas. Tapi, unta ini aku jual sepaket dengan pelananya sekalian. Dan pelana itu harganya 150 dinar. Jadi, semuanya 160 dinar, lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sontak Abdul, Somad, dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Dasar kau Abu Nawas, ada saja akalmu, ucap Abdul. Malam hari pun tiba. Abu Nawas yang sudah berada di rumahnya sedang duduk sendiri di belakang rumah. Tiba-tiba saja dirinya teringat dengan salah satu saudaranya yang tinggal di desa sebelah. Ia pun berencana mengunjunginya untuk bersilaturahmi. Esok paginya, setelah sarapan, Abu Nawas segera bersiap-siap
untuk pergi ke desa sebelah. Setelah persiapan selesai, kemudian Abu Nawas mulai melakukan perjalanan ditemani unta kesayangannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas melihat berbagai kehidupan masyarakat. Ada yang pergi ke ladang, ada juga yang pergi ke pasar untuk berdagang. Tanpa disadari, ternyata ada dua orang yang mengikuti perjalanan Abu Nawas. Kedua orang tersebut terlihat mengamati unta kesayangan Abu Nawas. Kelihatannya unta itu sangat bagus. Pasti harganya mahal, kata salah seorang dari mereka yang berambut panjang. Bagaimana kalau kita curi saja unta tersebut? Kata orang yang gundul alias tidak memiliki rambut. Baiklah, kita ikuti saja dulu sambil menunggu kesempatan itu tiba, kata si rambut panjang. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun merasa lelah dan lapar. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti di warung terdekat untuk makan sambil melepas lelah. Abu Nawas segera mengikat untanya di luar warung dan kemudian masuk ke dalam warung untuk membeli makanan dan minuman. Sementara itu, kedua orang yang dari tadi mengikuti Abu Nawas seolah mendapat kesempatan emas. Mereka berdua kemudian segera mendekati unta Abu Nawas. Unta ini aku ambil dan aku bawa lari. Sementara engkau di sini berpura-pura menjadi unta. Siapa tahu nanti ada barang berharga lainnya yang bisa kau curi, kata si rambut panjang. Baiklah, aku akan berpura-pura menjadi unta, tapi kau harus mengikuti aku dari jarak yang jauh, jawab si gundul. Setelah selesai makan dan melepas lelah, Abu Nawas pun berniat untuk melanjutkan perjalanan. Dia kemudian membayar makanan dan keluar dari warung. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat unta kesayangannya sudah tidak ada di tempatnya. Abu Nawas hanya melihat orang berkepala gundul, sementara ada seutas tali di lehernya. Dia kemudian mendekati orang tersebut dan bertanya, "Hai, siapakah kau? Mengapa ada di sini di tempat untaku tadi?" tanya Abu Nawas. "Saya adalah unta kesayangan Tuhan," jawab orang gundul tadi. Abu Nawas pun keheranan. Ternyata unta kesayangannya telah berubah menjadi manusia. "Jangan bohong, kau pasti pencuri ya?" kata Abu Nawas. "Tidak Tuhan, saya unta kesayangan Tuhan," kata orang gundul tersebut. Dia kemudian bercerita bahwa selama ini terkena kutukan dan berubah menjadi unta. Namun, saat ini kutukan tersebut telah hilang, jadi dirinya berubah kembali menjadi manusia. Abu Nawas pun hanya terdiam mendengar cerita tersebut. Dia tidak percaya begitu saja. Otaknya pun mulai berpikir untuk membuat jera orang gundul tersebut. "Baiklah, perjalananku ke tempat saudara masih jauh. Ayo kita segera berangkat," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas menunggangi orang gundul tersebut, layaknya menaiki unta. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang tertawa melihat hal yang janggal tersebut. Mereka terlihat berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Abu Nawas dan orang gundul yang pura-pura menjadi unta tersebut.
Setelah beberapa jam berjalan, orang gundul tersebut mulai terlihat sangat kepayahan. Dia mulai sempoyongan dan kakinya terlihat pincang. "Tuan, masih jauhkah perjalanan ini?" tanya orang gundul tersebut kepada Abu Nawas. "Sudah dekat, hanya tinggal beberapa menit lagi." "Kamu terlihat sangat capek, bahkan jalannya pun sudah sempoyongan," kata Abu Nawas. "Ya Tuan, saya sudah teramat capek dan rasanya sudah tidak sanggup lagi berjalan," jawab orang gundul tersebut. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun kemudian turun dari punggung orang tersebut. Dia berpikir, kalau unta betulan, pasti perjalanan seperti itu masih terlihat segar dan tidak akan capek. Abu Nawas pun mulai berjalan sambil menarik tali yang terlilit di leher orang gundul tersebut, persis seperti orang sedang menarik unta. Sesampainya di rumah saudaranya, Abu Nawas segera menambatkan tali kendali untanya ke salah satu pohon. Saudara Abu Nawas terlihat keheranan melihat Abu Nawas datang dengan orang gundul yang bertingkah seperti unta. Setelah masuk ke dalam rumah, Abu Nawas menceritakan kejadian yang dialaminya di warung. Dia bersama saudaranya kemudian menyusun rencana untuk menjebak pencuri yang menyamar menjadi unta tersebut. Mereka kemudian menunggu di dalam rumah sambil mengamati orang gundul tersebut. Dan benar saja, selang beberapa menit datang orang berambut panjang yang menaiki unta kesayangan Abu Nawas yang asli. Mereka berdua pun segera keluar rumah dan menangkap keduanya. "Nah, benar kan? Kau pasti hanya berpura-pura menjadi unta, bukan unta betulan," kata Abu Nawas kepada orang gundul yang sedari tadi terduduk lemas tak berdaya. "Maaf Tuan, saya terpaksa melakukan ini karena butuh uang untuk makan," jawab orang gundul. "Ya sudah, ayo kita obati dulu kakimu, dan setelah itu baru kalian makan. Lain kali jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Mencuri itu dosa dan tidak baik," kata Abu Nawas. Segera saja Abu Nawas dan saudaranya membawa kedua orang tersebut masuk ke dalam rumah untuk diobati serta diberi makanan. Mereka bahkan diberi uang oleh Abu Nawas dan saudaranya untuk bekal mereka. Setelah berkunjung ke rumah saudaranya, Abu Nawas kemudian segera kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang tersebut, di lahan yang kosong di dekat makam di tepi desa, tiba-tiba saja Abu Nawas melihat ayam yang berwarna sangat indah, tidak seperti ayam biasanya. Abu Nawas yang penasaran kemudian mengejar ayam tersebut dan berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap ayam tersebut, Abu Nawas tidak langsung melanjutkan perjalanan pulang, namun berhenti sejenak dan menunggu barangkali ada orang yang merasa kehilangan ayam. Namun, setelah menunggu beberapa waktu lamanya, ternyata tidak ada orang yang mencari ayam tersebut. Abu Nawas pun kemudian memasukkan ayam itu ke dalam karung dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian meletakkan ayam tersebut di dalam kurungan dan menutupi kurungan tersebut dengan kain agar ayam
tidak terlihat dari luar. Abu Nawas kemudian bercerita kepada istrinya tentang ayam itu. Dia juga berkata akan mengundang orang-orang untuk melihat ayam tersebut. Aku akan mengundang orang-orang agar melihat ayam yang istimewa dan sangat cantik ini. Setelah itu, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Tolong kau jaga kurungan ini, jangan sampai dibuka, pesan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas kemudian pergi dari rumahnya dan mulai berkeliling untuk memberitahu orang-orang. Sementara itu, istri Abu Nawas yang dititipi ayam lama-kelamaan merasa penasaran dan ingin melihat ayam. Karena rasa penasaran yang sudah tidak tertahan, istri Abu Nawas pun segera membuka penutup kurungan tersebut. Seperti Abu Nawas, istrinya pun terpesona melihat warna ayam tersebut yang terlihat sangat indah. Dia pun bertambah penasaran dan ingin memegangnya. Tiba-tiba saja, istri Abu Nawas membuka kurungan tersebut, dan tentu saja ayam yang berbulu indah itu langsung kabur. Istri Abu Nawas mencoba mengejar ayam itu, namun tidak berhasil mendapatkannya. Ayam tersebut kabur entah kemana. Karena merasa ketakutan telah melanggar pesan suaminya, dia kemudian segera meletakkan beberapa butir jagung di dalam kurungan dan segera menutup kurungan tersebut seperti semula. Menjelang siang hari, Abu Nawas datang membawa banyak orang, termasuk temannya, yaitu Abdul dan Somad. Mereka semua merasa penasaran dengan apa yang diceritakan Abu Nawas perihal ayam tersebut. Orang-orang pun semakin gaduh dan ingin segera melihat apa isi kurungan tersebut. Kemudian Abu Nawas segera membuka kurungan. Namun, sambil membuka kurungan, pandangan mata Abu Nawas justru ke arah orang-orang yang hadir sambil berkata, "Inilah ayam berbulu indah yang aku temukan di dekat makam." Orang-orang pun merasa keheranan melihat apa yang ada di dalam kurungan tersebut tidak seperti yang diceritakan oleh Abu Nawas tadi. Mereka hanya melihat beberapa butir jagung di dalam kurungan tersebut. "Mana ayamnya, Abu Nawas? Coba kau lihat dulu," tanya salah seorang yang hadir. Abu Nawas pun segera mengalihkan pandangannya ke arah kurungan yang telah dibuka. Dia pun merasa terkejut dan aneh. Kenapa tiba-tiba saja ayamnya hilang dan yang ada hanya beberapa butir jagung? Karena tak ingin merasa malu di hadapan orang-orang, Abu Nawas pun segera berkata, "Jadi begini saudara-saudara, maksud saya memperlihatkan biji jagung ini kepada kalian adalah supaya kalian sadar bahwa banyak sekali manfaat dari jagung ini," kata Abu Nawas. "Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian semua untuk menanami lahan kosong yang ada di dekat makam, agar nantinya jagung ini ketika panen lebih bermanfaat," lanjut Abu Nawas. Semua yang hadir pun terpana mendengar penjelasan Abu Nawas. Secara tidak sadar, mereka telah melupakan tentang ayam berbulu indah yang tadinya akan mereka lihat.
Benar sekali apa yang kau katakan, Abu Nawas, kata Abdul. Ya, daripada lahan dekat makam kosong, memang sebaiknya kita tanami dengan jagung. Nanti hasil panennya bisa untuk kesejahteraan kita semua, tutur salah seorang yang hadir. Mereka semua kemudian bermusyawarah untuk mulai melaksanakan kerja bakti dan segera menanami lahan yang kosong yang ada di tepi desa. Setelah semuanya pulang, Abu Nawas pun termenung dan masih setengah tidak percaya ayam yang ditemukannya tiba-tiba saja telah berubah menjadi jagung. Masa iya ayam bisa berubah menjadi jagung? Apa jangan-jangan ayam itu ayam hantu karena aku temukan di dekat makam, pikir Abu Nawas. Esok paginya, dengan rasa penasaran di dada, Abu Nawas pun segera bergegas menuju tempat di mana ia menemukan ayam tersebut. Benar saja, ternyata ayam itu sudah berada di sana dan terlihat sedang mencari makanan. Ah, dasar kau ayam hantu, hampir saja kau membuat malu diriku, ucap Abu Nawas dalam hati. Setelah itu, Abu Nawas pun kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan temannya, yaitu Abdul. Tidak seperti biasanya, Abdul kali ini mengundang Abu Nawas untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumahnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia pada dasarnya enggan untuk datang karena sudah sering kali Abdul mengerjai dirinya. Namun Abu Nawas tidak tega untuk menolak undangan tersebut. Baiklah, aku akan datang memenuhi undanganmu, kata Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian beristirahat sebentar. Abu Nawas tampak memikirkan sesuatu. Abdul pasti mau mengerjai aku lagi, gumam Abu Nawas. Sejurus kemudian, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan temannya tersebut. Sementara itu, di rumah Abdul, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Banyak sekali yang hadir, termasuk teman-teman dan tetangga. Tak lama kemudian, Abu Nawas sampai di tempat tersebut. Abdul yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan sumringah. Dia kemudian mempersilahkan Abu Nawas untuk bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Acara demi acara berjalan dengan biasa, dan tidak terlihat tanda-tanda Abdul akan mengerjai Abu Nawas. Kini, tibalah acara makan bersama. Semua tamu yang datang dipersilakan untuk duduk dan menikmati hidangan yang telah disediakan di meja. Hidangan yang tersedia di meja para tamu terlihat sangat mewah. Terutama ada lauk ayam yang besar dan terlihat sangat menggoda selera. Benar saja, Abu Nawas ternyata duduk sendirian. Sementara itu, di hadapannya hanya ada ayam yang kecil, paling kecil di antara suguhan kepada tamu yang lain. Abdul pun mempersilahkan kepada para tamunya untuk menyantap hidangan yang telah disediakan, termasuk kepada Abu Nawas. Melihat ayam yang di hadapannya terlihat sangat kecil, Abu Nawas pun hanya memandangi ayam tersebut. Tiba-tiba saja,
Abu Nawas mencium ayam tersebut dan mendekatkan ke telinganya. "Silakan dimakan, Abu. Jangan hanya dipandangi." "Loh, kenapa ditaruh di telinga? Apa kau mau makan lewat telinga?" kata Abdul. Abu Nawas terlihat sangat serius. Dia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang diucapkan oleh daging ayam tersebut. "Sebenarnya, ayam ini sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah kau mendengarnya?" kata Abu Nawas. Abdul dan semua yang hadir tampak terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Para tamu pun dengan serius melihat ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menempelkan sekali lagi daging ayam ke telinganya. Kemudian dia berkata, "Ayam ini memberitahu kalau sebenarnya ayam-ayam yang besar yang ada di meja kalian semua telah mencelakai keluarganya. Oleh karena itu, dia akan membalas dendam dengan cara menyuruhku memakan daging ayam yang besar-besar tersebut," kata Abu Nawas. Para tamu yang hadir pun tertawa mendengar penjelasan tersebut. Pandangan mereka semua tertuju kepada Abu Nawas. "Abdul, kalau kau tidak memberiku daging ayam itu, maka aku akan merebutnya. Karena sudah lama aku merasa dendam dengan mereka," kata Abu Nawas melanjutkan pembicaraannya. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penjelasan tersebut. Mereka tanpa antusias sekali mendengar semua yang disampaikan Abu Nawas. "Wah, ada-ada saja akalmu, Abu Nawas," pikir Abdul. Sejurus kemudian, Abdul segera mengambil daging ayam yang besar-besar dan diletakkan di meja Abu Nawas. Acara pun dilanjutkan kembali dengan meriah. Dan kali ini, Abdul gagal lagi untuk mengerjai Abu Nawas. Diceritakan, pada saat itu, Abu Nawas menjadi salah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani. Hampir seluruh masyarakat mengakui kecerdikan dan kecerdasannya. Karena kepintarannya dalam memecahkan masalah, sehingga Baginda Raja kerap sekali memanggilnya ke istana. Selain cerdik, Abu Nawas ternyata juga dikenal sebagai sosok yang pintar dalam membaca berbagai kejadian alam. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Banyak pedagang yang kemudian mengamankan barang dagangannya agar tidak terkena air hujan. Abu Nawas pun memilih berteduh di salah satu bangunan di sudut pasar. Rupanya, di tempat tersebut ada beberapa pedagang yang juga sedang berteduh. Hujan yang turun ternyata cukup lama. Banyak orang yang merasa resah karena hujan tidak juga berhenti. Sementara itu, hari sudah menjelang sore. Tiba-tiba, seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, katanya kau cerdas dan pandai membaca pertanda alam. Coba kau hentikan hujan ini." "Aku tidak bisa menghentikan hujan. Yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah," jawab Abu Nawas. "Lebih baik ditunggu saja, dan mari sama-sama berdoa agar hujan segera reda," lanjut Abu Nawas. Banyak pedagang dan orang-orang yang ternyata sedang mengamati Abu Nawas. Mereka rata-rata berharap agar Abu Nawas melakukan sesuatu
agar dapat menghentikan hujan. Pakaian Abu Nawas dan sorban yang digunakan tanpa sudah mulai basah terkena percikan air hujan. Karena merasa berat, Abu Nawas pun kemudian melepas sorban yang dikenakan. Dia kemudian memutar-mutarkan di atas kepala dan kemudian memerasnya agar sorban tidak terlalu basah. Tidak begitu lama setelah itu, hujan tiba-tiba berhenti. Orang-orang pun merasa senang. Keriuhan pun mulai terasa. Para pedagang pun segera mengemasi barang dagangannya. Sementara itu, beberapa orang terlihat takjub melihat dengan tingkah laku Abu Nawas. Kau lihat tadi, begitu Abu Nawas memutar-mutar sorbannya, tiba-tiba hujan langsung berhenti, ucap salah seorang yang berkepala botak. Iya benar, pasti itu sorban ajaib, kata yang lainnya. Bagaimana kalau sorban itu kita curi? Kata orang yang berambut panjang. Benar, kita jual, pasti harganya sangat tinggi. Karena hari sudah menjelang malam, Abu Nawas dan orang-orang yang ada di pasar segera pulang ke rumah. Sementara itu, 3 orang jahat yang berencana mencuri sorban mengikuti Abu Nawas sampai di rumahnya. Abu Nawas yang sudah merasa kedinginan, kemudian segera berganti baju. Dia kemudian meletakkan sorbannya di tempat jemuran. Ketiga orang tadi rupanya terlihat sedang mengamati gerak-gerik Abu Nawas. Kita tunggu Abu Nawas tertidur. Setelah itu, baru kita ambil sorbannya, ucap salah seorang yang berkepala botak. Keesokan paginya, matahari bersinar dengan terang. Abu Nawas yang sudah bangun semenjak subuh, kemudian hendak menjemur sorbannya dan pakaiannya yang basah kemarin. Alangkah terkejutnya Abu Nawas melihat sorbannya sudah hilang. Kemana sorbanku? Masa sorban sudah jelek seperti itu ada yang mencuri? Batin Abu Nawas. Ya sudahlah, nanti aku beli lagi sorban yang lebih bagus. Sementara itu, 3 orang yang berhasil mencuri sorban Abu Nawas kemudian menyebarkan berita di pasar bahwa ada sorban yang mampu menghentikan hujan. Sorban itu termasuk benda sakti karena selalu dipakai oleh Abu Nawas. Banyak orang yang merasa tertarik untuk membeli sorban tersebut. Mereka percaya, apalagi sorban tersebut kepunyaan Abu Nawas. Namun, harga yang ditawarkan oleh ketiga orang pencuri tersebut sangatlah mahal, yaitu 100 dinar. Sorban ini karena sakti dan mampu menghentikan hujan, maka aku jual 100 dinar, jawab orang yang berambut panjang. Meski sorban tersebut mampu menarik perhatian banyak orang, namun ternyata tidak ada yang sanggup membelinya. Ketiga orang tersebut kemudian membawa sorban ke desa sebelah, karena mereka mendengar bahwa ada saudagar kaya raya yang suka dengan barang-barang ajaib. Tuan, sorban ini sangat spesial karena mampu menghentikan hujan. Ini hanya kami jual 100 dinar saja, kata orang yang berambut panjang. Baiklah, aku beli sorban itu, kata saudagar yang kaya raya tersebut. Memangnya sorban itu dulunya milik siapa? Tanya saudagar tersebut. Sorban ini milik Abu Nawas. Tuan tahu Abu Nawas kan? Jelas orang yang berambut panjang. Tentu saja, aku mengenalnya. Dia memang orang yang cerdik dan mempunyai banyak kepandaian, jawab saudagar. Lalu, bagaimana cara memakai sorban tersebut agar hujan bisa berhenti? Tanya saudagar itu. Tuan, tinggal memutar-mutar sorban itu di atas kepala. Pasti tidak lama setelah itu hujan akan berhenti, jawab orang yang berkepala botak.
Setelah menerima uang hasil penjualan sorban, ketiga orang tersebut kemudian bergegas pergi. Sementara itu, saudagar yang kaya raya itu kini menjadi pemilik baru sorban kepunyaan Abu Nawas. Dia kemudian menyimpan sorban tersebut di lemari dan merawatnya dengan hati-hati. Kebetulan besok aku ada urusan di desa tempat Abu Nawas. Sorban itu akan aku bawa, batin saudagar. Esok paginya, cuaca terlihat mendung. Matahari rupanya enggan menampakkan dirinya. Sementara itu, saudagar pemilik baru sorban bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke desa sebelah sambil membawa barang dagangannya. Sesampainya di pasar, saudagar tersebut segera menyuruh anak buahnya untuk menjual barang-barang yang dibawa. Sementara itu, sang saudagar terlihat duduk di sebuah warung makan. Tak jauh dari warung tersebut, rupanya ada Abu Nawas yang hendak mencari sorban baru. Tiba-tiba saja, hujan turun dengan derasnya. Orang-orang pun berlarian ke sana kemari mencari tempat berteduh. Semua berusaha mencari perlindungan agar tidak basah terkena air hujan. Namun sang saudagar justru keluar dari warung makan. Dia kemudian berdiri di tempat yang lapang dan segera memutar-mutar sorbannya yang baru dibelinya di atas kepala. Berulang kali saudagar tersebut memutar-mutar sorban. Sesekali bahkan dia berteriak, "Hujan, berhentilah! Hujan, berhentilah!" Orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut banyak yang tertawa sendiri. Sementara itu, Abu Nawas tampak memperhatikan sorban yang dibawa oleh sang saudagar. Kelihatannya sorban itu seperti milikku yang hilang. Tapi bagaimana mungkin bisa dimiliki orang itu? Batin Abu Nawas. Hujan pun masih turun dengan derasnya. Karena merasa capek dan sorban yang dimilikinya tidak bisa menghentikan hujan, sang saudagar kemudian segera menuju warung makan. Abu Nawas yang melihat hal tersebut pun segera menghampirinya. Sang saudagar nampak terkejut melihat kedatangan Abu Nawas. Namun, di sela-sela rasa terkejutnya, sang saudagar nampak marah dan merasa telah ditipu. "Hai Abu Nawas, katanya sorban yang kamu miliki bisa menghentikan hujan. Mana buktinya? Ternyata kamu berbohong," kata sang saudagar. "Wah, sebentar Tuan. Rupanya ada yang salah. Bolehkah saya melihat sorban tersebut?" jawab Abu Nawas. Sang saudagar kemudian segera memberikan sorban yang dimilikinya kepada Abu Nawas. "Itu sorbanmu. Sudah kubeli mahal-mahal, ternyata sama sekali tidak berkhasiat," kata sang saudagar ketus. Mendengar perkataan saudagar tersebut, Abu Nawas justru tersenyum dan sedikit tertawa. "Maaf Tuan, ini memang sorban milik saya. Tapi beberapa hari yang lalu, sorban itu hilang. Rupanya ada yang mencuri," kata Abu Nawas. "Orang yang menjual kepadaku berkata, kalau sorban itu mampu menghentikan hujan, karena dia pernah melihat sendiri kamu menghentikan hujan dengan sorban itu." Sontak Abu Nawas pun tertawa mendengar penjelasan sang saudagar. "Aduh, maaf Tuan, ternyata ada yang salah sangka. Waktu itu memang sedang hujan, dan saya memutar-mutar sorban di atas kepala karena biar sorban itu kering, bukan untuk menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Lagi pula, yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Mana ada sorban bisa menghentikan hujan," jelas Abu Nawas. "Jangan percaya dengan barang-barang yang katanya memiliki kekuatan gaib dan sebangsanya. Percayalah hanya kepada Allah, sang pemilik segala alam ini.
lanjut Abu Nawas. Sang saudagar pun hanya tersenyum kecut mendengar penjelasan Abu Nawas. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar lebih leluasa menikmati pemandangan yang ada. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin baginya menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Pada akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada lagi satu permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Kemudian, Abu Nawas pun pulang dengan hati yang masgul. Setiap malam, Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan paginya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana dengan senang hati. Baginda pun akan mendengarkan. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda." "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda Raja menyetujuinya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada pula beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Akhirnya, saat-saat yang dinantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan
untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun kemudian berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada lagi orangnya?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. "Hei Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi. Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.